Saya senang dengan Ki Misteri tadi datang ke sini. Ini saya tujuan untuk memblok orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya sendiri di sini memegang namanya juru kunci itu kisaran dari tahun 2002. Sebelumnya dari bapak saya meninggal di tahun 2002, maka saya diangkatlah sebagai juru kunci sama warga dan sama penziarah yang dipercaya. Soalnya saya juga bukan pengen membuktikan sendiri. Banyak orang mengatakan ke saya, Kang DH. Jadi kalau di umum saya ini sebagai dipanggil Kang DH gitu ya, Kang DH. Kang DH sendiri itu D-nya nama saya Deden, H-nya yaitu Hideng, jadi Deden Hideng gitu ya. Jadi dipanggil sama orang-orang itu Kang DH. Nah gitu. Nah banyak di luar sana soalnya udah banyak YouTube. Ke YouTube saya udah udah banyak lah, di antaranya di Wisata Karuhun, terus di Kasang, di Ustadz Cekop. Maka ketemu saya di luar, wah itu Ustadz YouTube. Saya bukan Ustadz YouTube, dikarenakan ditanya sama YouTube ya ada di YouTube, jadi bukan Ustadz YouTube ya. Dan saya sendiri bukan Ustadz, saya cuman di sini yang keamanahan memegang kalimat Allah wa Risalatul Qabul. Itu tergantung dengan mutawif itu sendiri. Tergantung dengan mutawif atau pemimpin yang datang ke sini. Mungkin kalau kalangan kiai atau ajengan berpakaian secara lumrah lah, muslimin wal muslimat yang dipakainya. Kalau masalah corak dan warna itu bebas. Terus ada yang datang ke sini dari kalangan kesundaan. Itu memang agak berbeda dari umumnya. Misalnya seperti baju saya gini hitam-hitam atau pakai apa ini? Pakai bukan ikat gitu. Nah itu kalau masalah berpakaian bebas di sini. Saya menjawab secara memang umumnya semua tahu bahwa yang sering ziarah ke sini yaitu namanya Eyang Sontoan Kobul. Nah, adapun orang tahu nama aslinya ini tolong dipegang aja sama sendirinya. Soalnya ditabukan. Ditabukan kalau ada orang yang dikasih tahu hakikatnya sama Allah melalui karomahnya yang dalam Sontoan Kobul, tahu nama asli Eyang Kobul, maka itu dipegang aja sama sendiri. Jadi nama aslinya ditabukan, umumnya ya namanya Eyang Sontoan Kobul. Tadi kan keberadaan Eyang itu kisaran di abad keberadaan di abad 17 menginjak ke abad 18, berarti belum republik. Iya. Oke. Belum ada kan? Belum republik. Di zaman kerajaan. Zaman kerajaan. Nah di Sunda sendiri kan kita tahu ada kerajaan Pajajaran. Iya. Nah
Terus banyak orang yang bertanya kepada saya, ini agak Eyang Kobo ini udah Islam atau belum? Soalnya banyak menafsirkan bahwa Eyang Siliwangi belum Islam. Maka saya balik tanyakan, Eyang Siliwangi keberapa? Soalnya Siliwangi ini bukan nama orang. Iya. Siliwangi itu bukan nama orang. Bukan. Jadi nama atau gelar dari Kerajaan Pajajaran waktu itu yang menjadi raja punya gelar Siliwangi. Maka Siliwangi yang pertama itu pasti belum Islam. Dikarenakan tadi Islam belum datang ke kerajaan Pajajaran atau kerajaan yang lainnya. Kan datangnya Islam itu dibawa sama Syekh Quratul Ain tadi. Membawalah santri Subang Larang. Gitu. Nah ini Siliwangi yang berhubungan dengan Eyang Kobo, ini Siliwangi generasi terakhir. Namanya itu kan kalau nggak salah Sri Bagunda Maharaja. Iya Pak. Mungkin pertanyaan agak risih untuk dijawabnya. Soalnya agak riskan. Soalnya ini kan didengar sama orang, takut ada yang kurang paham. Tapi kalau masalah sendiri, saya tidak mempersoalkan ini orang Islam atau bukannya. Dan saya sendiri kalau berziarah ke tempat lain, saya tidak melihat ini Islam atau belum Islamnya. Yang saya silaturahmi, yang saya datangi. Soalnya yang saya tahu dari sejarah para leluhur kita, keberadaban kita ini lebih jauh, lebih tinggi. Seperti contoh keberadaban Galuh Pakuan. Yang saya tahu Galuh Pakuan sudah berada, tapi Kanjeng Nabi Muhammad belum diturunkan ke alam dunia. Maka mau ada Islam di mana? Ya, itu mau ada Islam di mana? Jadi kalau menurut saya patokan mau silaturahmi kemanapun jangan melihat Islam dan bukan semua makhluk Allah. Pasti semua kalau tadi Eyang Kobo di abad sekian menyebarkan agama yang dibawa sama Rasul, maka itu semuanya udah yang datang pasti beragama Islam. Dan orang yang datang ke sini juga saya tidak melihat apapun agamanya, tapi saya bawa tawasul, semoga menjadi satu berkah buat saya dan yang dibawa sama saya menjadi gimana bisa masuk ke agama kita gitu. Mungkin yang dikhawatirkan sama orang-orang yang tahu dengan keterangan, takut kalau membawa agama lain, dibawa ke ziarah, dibawa tawasul, takut akidah kita tergelincir ke sana. Ini tergantung dikembalikan kepada kekuatan iman masing-masing. Ini pertanyaan dari Kang Rohman, ini udah ada yang terjadi, bahkan saya juga gembira ditanya dari pihak-pihak YouTube. Saya pernah tampil di stasiun Bandung atau di majalah yang lain atau di YouTube yang lain. Ini saya pengen memblok yaitu yang sudah memasukkan website ke YouTube yang kurang jelas untuk mementingkan sendirinya. Saya catatan Eyang Kobo bukan pesugihan, wong kecil atau bukan apa. Beliau yaitu penyebar agama Islam yang kita pegang, generasi ke-7 dari kerajaan Pajajaran. Nah, memang udah ada di YouTube. Banyak orang membaca dan pernah ada yang datang ke sini bahkan jauh dari Jogja hari Minggu, entah 4 tahun ke belakang saya lupa lagi, beliau datang ke sini terus beliau langsung suruh saya ngantar, saya pengen pesugihan. Maka saya terangkan Eyang Kobo bukan pesugihan dan saya tanya dari mana Bapak tahu bahwa Eyang Kobo pesugihan? Katanya dari Google atau dari YouTube itu sendiri. Maka saya senang dengan Ki Misteri tadi datang ke sini. Ini saya tujuan untuk memblok orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak orang atau jemaah
yang udah dekat dengan saya. Tadi ada kekurangan, jadi kalau mau berjalan dengan saya sendiri sebagai guru yang dalam Sultan Kobel, ya saya berjamaah di malam Senin. Jadi masuk ke eyangnya jam 12 malam. Soalnya saya kasih tahu kepada saudara saya yang di luar sana, di setiap tempat itu ada yang namanya saat waktu, kata orang Sunda itu mustari waktu. Jadi mustari waktu masuk ke aroma yang dalam Sultan Kobel buat kita berdoa, bukan meminta tapi berdoa. Jadi kita meminta tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita berdoa kepada waliullah. Nah itu mustarinya di kisaran pada asar, sepertiga malam, dan pada subuh. Nah ini mustari waktu. Tapi semuanya waktu bagus. Dan di sini ada amaliyah yang disebut amaliyah bulanan, yaitu riwayat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Sirrahu Nurani. Maka kepada kakang-kakang dari Bala Endah dan saudara saya yang di luar sana, kalau mau tabaruk mencari berkah melalui riwayat Tuan Syekh yang namanya Manakib, boleh datang ke sini. Terus saya tambahin sedikit ya, tambahin sedikit gimana? Tadi waktu saya masih tahu bahwa berjamaah saya di malam Senin itu, saya selain tabaruk itu saya ngamalin amalan yang udah dikasih dari Pondok Suryalaya gitu. Terus saya juga nambahin di sini yang namanya ziarah atau ziarah cek bahasa Sunda mah, jadi itu ada makna dan arti yang harus dibuka. Nah kalau di makom umum yang namanya ziarah itu silaturahmi dari daerah asal ke tempat situs-situs di mana berada. Contoh misalkan akang-akang di Bala Endah ya, datanglah ke sini silaturahmi, menanyakan ini umum kan, terus sesudah menanyakan silsilah atau gimana, pengen tahu, pengen ziarah, nanti bisa masuk ke makom. Nah itu umum gitu ya. Kalau ziarah sendiri ini, kalau kita mencari ilmu gimana, ilmu yang tidak ada di umum. Jadi arti ziarah itu jalan rahasia. Jadi jalan rahasia menuju kepada Allah. Kalau jalan ini apa artinya? Kalau bahasa Arabnya yaitu toriko. Jadi para wali ini membawa toriko gitu. Setiap para wali membawa toriko. Dia usul kepada Allah, dia pengen dekat kepada Allah, maka membawa jalanlah toriko. Nah gimana pengalaman saya yang masih berkembang tegak gitu. Bahkan ini mutabaroh diakui sama negara dan agama, yaitu Pondok Suryalaya yang mengembangkan toriko atau jalan rahasia menuju ke Allah, yaitu torikonya Qadiriyah Bandung. Terus ke saudara-saudara saya di sana di luar, saya ini sedikit bukan iklan, tapi kenapa kita sekarang ngobrol di sini? Di sini mungkin ada satu foto, banyak orang yang saya melihat gitu. Banyak orang yang menanyakan apa ini yang Kobul. Oh bukan. Jadi begini, saya di tahun 2002, nah saya memegang karomah yang dalam Sultan Kobul, maka saya ada petunjuk harus belajar di ajaran toriko, yaitu toriko Qadiriyah wan Naqsabandiyah, yang tepatnya mengembangkannya yaitu di Pondok Suryalaya. Punya guru mursyid, semua yang memberi amalan zikir namanya mursyid. Nah saya silaturahmi dan saya datanglah ke Pondok Suryalaya. Saya di dalam kode etik toriko itu ada yang namanya talqin, yaitu saya belajar zikir yang pakai cara bahasa Arabnya pakai toriko.
Oh, berarti ini bukan yang kabul nih. Ini tuh apa? Guru bapak. Iya, Guru ajaran. yaitu Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Beliau mursyid kamil mukamil dari Qadiriyah wan Naksabandiyah yang dikembangkan di Pondok Sudiaraya. Ya, buat saudara-saudara saya yang di luar sana yang senang dengan yang demikian, kita diminta berkah dan karomah hakikat dari Allah, kalau para aulia Allah, maka kalau mau mencari silakan aja, yaitu datang ke sini, misalkan menanyakan, saya tempatkan, saya tunjukkan tempatnya. Nah, mau berdoa sendiri atau mau berwasilah langsung sendiri silakan. Adapun mau dijajab sama yang namanya juru kunci itu bebas, mau kapan dan jam berapapun saya standby. Ya teman-teman, itu tadi interview antara kami dari Chemistry bersama juru kunci Pak Deden. Kang Deha. Oh, ya. Tadi interview kami dari Chemistry bersama Kang Deha. Betul. Bersama Kang Deha. Kita sekarang lanjut silaturahmi Ke makbar yang dalam sentar. Hidup.